Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Hilyatun Auliya wa Tabaqat Asy-Syafiyah karya Abu Nu'aim Al-Asfahani tertulis sebuah kisah Zulnun Al-Misri menyaksikan karomah seorang pemuda yang dituduh mencuri. Al-Kisah, suatu ketika Zulnun Al-Misri pernah naik kapal laut menuju Jeddah. Bersamaan dengannya ada seorang pemuda yang berusia sekitar 20 tahunan. Pemuda tersebut mengenakan busana yang amat berwibawa. Zulnun penasaran, kemudian ingin berbicara dengan pemuda itu. Namun ia tak mampu dan memilih untuk mengamati. Selama di atas kapal tersebut, kadang Zulnun melihat pemuda itu membaca Al-Quran, kadang juga ia melihatnya berpuasa, dan kadang juga melihatnya bertasbih. Sampai suatu saat Zulnun melihatnya tertidur begitu pulas. Tak lama perhatiannya buyar, tiba-tiba saja terjadi keributan. Saling tuduh antara sesama penumpang kapal terkait kasus kehilangan atau pencopetan dompet, sehingga mereka saling menggeledah satu sama lainnya. Singkat cerita, mereka saling menggeledah sampai kepada pemuda yang sedang tidur lelap itu. Sang pemilik dompet yang hilang berkata, "Tidak ada seorang pun yang pernah dekat denganku kecuali pemuda yang sedang tidur itu." Ketika Zulnun mendengar perkataan tersebut, dia langsung membangunkan pemuda tersebut. Setelah terbangun, pemuda tersebut langsung saja bergegas mengambil air wudhu untuk sholat, kemudian melakukan sholat 4 rakaat. Setelah itu pemuda itu berkata kepada Zulnun dengan kalem, "Apa yang engkau inginkan sampai membangunkanku?" Zulnun berkata, "Di geladak kapal ini ada tuduhan pencurian, dan orang-orang sudah saling menggeledah satu sama lainnya, hingga mereka mengarahkan tuduhan itu kepadamu." Sang pemuda lalu menuju ke kerumunan orang tadi, dan berkata kepada orang yang dompetnya hilang seraya berkata, "Benarkah yang dikatakannya?" Sang pemilik dompet berkata, "Benar. Itu karena tidak ada seorang pun yang pernah dekat denganku kecuali engkau." Pemuda tersebut lalu mengarahkan kedua tangannya ke atas sambil berdoa. Melihat si pemuda tersebut, Zulnun lebih mengkhawatirkan si penumpang kapal dari doa si pemuda. Sambil memperhitungkan pemuda itu memiliki karomah, setelah itu akan ada kejadian luar biasa. Benar saja, tak lama Zulnun menyaksikan karomah pemuda itu. Sebuah peristiwa yang aneh terjadi. Zulnun melihat sekumpulan ikan melompat-lompat dari laut, dan di mulut masing-masing ikan tersebut terdapat mutiara yang berkilau. Pemuda tersebut lalu mendekatkan dirinya ke bibir kapal, lalu meraih salah satu mutiara yang ada di mulut ikan. Mutiara itu diberikannya kepada pemilik dompet yang hilang tadi sambil berkata, "Ini untuk ganti dompetmu yang sudah hilang dan engkau bebas." Salah tuduh sejak dahulu kala pun memang sudah ada. Namun dalam kisah tersebut, orang yang dituduh mencuri justru memberikan tauladan yang baik, yaitu dengan menggantinya. Di sisi lain, kisah tersebut juga menunjukkan bahwa di dalam keadaan apapun, kita harus selalu berdoa dan memohon lindungan ataupun ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari berbagai fitnah yang datang, tidak bisa kita prediksi dari mana saja. Memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri sangatlah penting. Karena setiap tuduhan atau celaan yang kita terima bisa jadi benar, bisa jadi salah. Namun cara penyampaiannya saja yang kadang buruk dan tidak tepat, sehingga bisa membuat marah dan tersinggung seseorang. Karena sisi kemanusiaan manusia antara kemungkinan salah tidak lebih kecil dari kemungkinan benarnya. Kisah karomah pemuda tersebut adalah sebuah pelajaran
Yang dilakukannya adalah bentuk kasih sayang, karena dia tidak mau ada orang yang menanggung dosa karena tuduhannya. Ia ingin setiap kesalahan orang kepadanya diampuni oleh Tuhan, sehingga dia mau menggantinya. Dia juga tidak ingin melihat orang kesusahan di akhirat nanti. Kisah tersebut sedang mengajarkan akhlak yang baik. Dia tidak menampakkan kemarahan dan justru tidak melakukan pembelaan diri. Justru dia malah berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan doanya, sehingga dia bisa mengganti barang orang yang hilang walau dirinya tidak mengambil barang tersebut. Sebuah perbuatan dan akhlak mulia yang sulit dilakukan oleh banyak manusia, kecuali mereka yang mempunyai hati yang ikhlas dan juga bersih. Semoga kisah tersebut bisa menjadikan kita orang yang lebih baik dan tidak seenaknya saja dalam menuduh seseorang tanpa kita mempunyai bukti terlebih dahulu. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan maupun keistimewaan kepada siapapun yang Allah kehendaki, terutama kepada orang-orang yang selalu taat dan beramal soleh. Keistimewaan tersebut dapat diberikan Allah kepada para nabi, para rasul, ulama, maupun orang biasa. Beberapa keistimewaan tersebut terbagi menjadi 4 macam. Di antaranya adalah mukjizat, karomah, maunah, dan irhas. Mukjizat dan irhas atas kehendak Allah untuk para nabi terdahulu. Sedangkan karomah adalah anugerah Allah untuk para wali, dan maunah merupakan pertolongan Allah di luar dugaan. Seperti peristiwa orang yang selamat usai 3 hari tertimbun gempa. Hal ini menjadi bukti kekuasaan Allah yang mempertebal keimanan umat manusia. Meski begitu, karomah dinilai pula sebagai ujian dari Allah, lantaran para wali berbeda dengan para nabi. Mereka diuji dengan keimanannya menjadi sombong atau semakin beriman berkat anugerah tersebut. Karomah adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang secara bahasa berarti kehormatan atau kemuliaan. Beberapa kisah karomah yang paling terkenang adalah Ashabul Kahfi yang tertidur selama 309 tahun, serta peristiwa makanan yang diberikan Allah kepada Maryam binti Imran, ibunda Nabi Isa. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.